Hai semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Nila di sini. Di video kali ini, Ibu Nila akan membahas tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 5 SD, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini berdoa dulu ya. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang keempat, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Dari bacaan tersebut timbul pertanyaan, mengapa Dayu batuk-batuk? Dayu batuk-batuk atau mengalami gangguan pernapasan karena menghirup udara yang bercampur asap kendaraan, di mana asap tersebut mencemari udara sehingga udara kotor dan membuat Dayu terbatuk. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Hal ini dikarenakan pohon dapat menyaring udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Kenapa bisa seperti itu ya? Oh, ternyata karena pepohonan atau tumbuhan membutuhkan gas CO2 yang dihasilkan asap kendaraan untuk melakukan fotosintesis dan kemudian menghasilkan O2 atau oksigen yang digunakan manusia untuk bernapas. Itulah mengapa kita di bawah pohon merasa nyaman dan segar. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan.
Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu. Seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Mahanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih mengidap infeksi saluran pernapasan akut, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan tersebut, kita akan belajar cara membuat pertanyaan sesuai bacaan. Kita ingat-ingat kembali kata tanya yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, yang kita gunakan untuk membuat pertanyaan, yaitu kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk penggunaannya dalam kalimat, silahkan tonton video Ibu Nila sebelumnya ya, yaitu tentang penggunaan kata tanya di dalam kalimat. Sudah jelas ya anak-anakku semuanya tentang materi yang Ibu Nila sampaikan?
yaitu yang pertama tentang gangguan pernapasan pada manusia, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan dari sebuah bacaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, demikianlah video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like kalau kalian suka, komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang video ini, dan share sebanyak-banyaknya di semua sosial media kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya, supaya kalian mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video baru. Dan jangan lupa tonton juga ya video-video lainnya di channel Morani Official ini. Terima kasih semuanya.